Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Giovanni. Dan akhirnya Anda sekalian sudah sampai di BIPA ketiga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang. Ya, kenapa? Karena Anda sekalian sangat luar biasa. Anda sekalian bisa sampai di BIPA 3 ini sungguh tidak gampang, ya kan? Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, seperti yang saya setelah jelaskan di orientasi. BIPA 3 ini akan lebih susah dibandingkan BIPA 1 dan BIPA kedua. Dan selain itu, penggunaan bahasa Indonesia saya akan jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi Anda sekalian tetap harus semangat, jangan pernah menyerah ya. Ya, tetap semangat dan untuk kedepannya masih ada beberapa pembelajaran. Ikuti saya dan semangat sampai akhir. Oke, jangan menyerah ya. Nah, kalau begitu hari ini kita langsung masuk ke situasi pertama, yaitu situasi 1A. Sudah siap kan? Oke, seperti biasa, hari ini kita akan mulai dari kosakata. Oke ya, nah saya akan bacakan dan saya tidak akan panjang lebar lagi di bagian kosakata. Kenapa? Karena kosakata ini hanya membantu Anda sekalian untuk memudahkan pembelajaran berikutnya, ya kan? Nah, saya hanya mengecek pelafalan saja. Oke? Oke, 자, pendirian, 줏대, aturan, 규칙, aspek, 관점, penulisan, 작성 아니면 글쓰기, baku, 표준, iklan, 광고, mengangkat, 들다 혹은 이야기를 꺼내다, makna, 의미, denotatif, 명시적인, konotatif, nepo적인. Oke, saya hanya tambahkan satu penjelasan saja. Untuk kata mengangkat. Mengangkat itu kalau dicari di dalam kamus, artinya adalah 들다. 그죠? 들다. 사전적으로 의미는 늘다인데, 근데 또 인도네시아어의 어떤 상황, 어떤 문장에서 이야기를 꺼내다라는 의미 나타날 수도 있습니다. Oke, jadi untuk bagian ini kedepannya pasti akan keluar yang namanya yang artinya iyagi를 꺼내다. Jadi kata mengangkat juga bisa mempunyai arti seperti begitu. Oke, oke lanjut. Hari ini imbuhan pertama yaitu imbuhan berpean. Imbuhan berpean. 자, sebenarnya Anda sekalian sudah tidak asing dengan imbuhan ini. Imbuhan ini adalah imbuhan gabungan antara imbuhan ber dan imbuhan pean. Oke? Nah, jadi imbuhan ini sebelumnya bisa dilihat seperti begini. Ini adalah imbuhan pertama dan ini adalah imbuhan kedua, ya kan? Otomatis kita harus turunkan satu kata turunan dulu dong. Karena dia mempunyai dua imbuhan, ya kan? Nah, lihat ya. Saya akan turunkan imbuhan ini terlebih dahulu. Berarti plus kata kerja ini merupakan satu keturunan. Nah, imbuhan pean selalu ditambahkan dengan kata kerja, ya kan? Nah, setelah ditambahkan kata kerja, kita namakan dia sebagai A. Oke? Setelah kata turunan pertama si A ini keluar, muncul, kita tambahkan lagi ke imbuhan ber. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, bisa mengerti? Nah, dan saya tambahkan lagi di sini, A ini adalah dalam bahasa Indonesia sudah merupakan satu kesatuan kata benda. Nah, ini dalam bahasa Korea kita bisa sebut 명사화. Saya kasih contoh ya. 자, pengalaman, kata pengalaman, 경험, ya kan? Kata pengalaman itu 경험, dari kata apa? Dari kata dasarnya ada verba, ya kan? Nah, setelah digabungkan menjadi pean, dia menjadi kata benda, ya kan? Pengalaman. Nah, kata pengalaman ini kita gabungkan lagi ke imbuhan ber. Oke, jadinya apa? Berpengalaman. Oke. Nah, berpengalaman ini jadinya jenis kata apa? Kata kerja. Oke. Nah, sudah dijadikan kata kerja, otomatis artinya 경험을 쌓다. 그쵸? Kenapa? Kenapa artinya dari kata 경험 menjadi 경험을 쌓다? Nah, setelah digabungkan dengan imbuhan ber, otomatis kata benda ini mempunyai arti tambahan, ya. Nah, di sini saya sudah tulis. Pertama, 동사 쁘안을 붙이면 명사가 되지만, 그죠? 명사가 되지만 이 앞에 동사형이 ber가 붙으면 또 동사가 돼요. Ya kan, ini adalah poin pertama. Dan setelah menjadi 동사, setelah menjadi kata kerja ini mempunyai arti
가지다 혹은 이에 대한 행동. Oke. Nah, seperti yang saya tuliskan di sini. 가지다. 소유하다. 그리고 뭐뭐 그에 대한 행동. Otomatis kembali lagi ke manfaat imbuhan ber sendiri. Masih ingat tidak apa manfaat imbuhan ber? Iya kan? 소유하다, 가지다, 뭐뭐 있다, 그죠? Nah, sama dengan di sini. berarti saya mempunyai pengalaman. 나는 pengalaman을 가지다, 소유하다 이라는 의미 똑같잖아요, 그죠? Begitulah asal mula imbuhan berpean. Oke, jadi sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya. Cuman kata dasar dari imbuhan kali ini adalah satu kesatuan dari kata turunan. Oke ya, nah jadi artinya berpengalaman, 경험을 가지다, 경험을 소유하다. 그러면 한국어로 더 정확한 말로 하면은 경험을 샀다이라는 의미잖아요, 그죠? Nah, di sini saya sudah memperlihatkan satu kalimat yaitu dia berpengalaman pergi ke luar negeri. Dia berpengalaman pergi ke luar negeri. apa artinya? 외국에 가는 경험이 있다. 그죠? Nah, di sini sama artinya dengan apa? 소유하다, 가지다잖아요. 그러면 펼쳐서 얘기하면은 dia mempunyai pengalaman pergi ke luar negeri. Sama persis. Oke, jadi arti imbuhan ini adalah mempunyai. Dan kata mempunyai ini bisa beragam macam dalam bahasa Korea. Oke, bisa mengerti ya? Ya, bagus sekali. Oke, saya akan perlihatkan lagi beberapa kalimat. Nah, pertama, hari ini dia berpenampilan sangat indah. Hari ini dia berpenampilan sangat indah. 자, apa artinya? 오늘 그녀는 아주 아름답게 차려입었다. 그죠? Nah, poinnya di mana? berpenampilan. Ya kan? Dari kata penampilan, kata turunan pertamanya. Benar? Nah, berpenampilan berarti mempunyai penampilan sangat indah. Sama artinya. Oke? 소유하다이죠. 자, nomor 2. Ibu saya berpendidikan tinggi. Ibu saya berpendidikan tinggi. Nah, ibu saya berpendidikan tinggi. 나의 어머니는 학벌이 높다. 그죠? 그러면 berpendidikan. Kata turunan pertama adalah pendidikan. Benar sekali. Ini sudah 명사화 ya kan? Penampilan, pendidikan, semua 명사화. Nah, otomatis mempunyai pendidikan. Ya, berarti mempunyai pendidikan tinggi. Oke ya. Nah, nomor 3. Ria adalah orang yang berpendirian. Ria adalah orang yang berpendirian. 자, 리아는 줏대가 있는 사람이다. 리아는 줏대가 있는 사람이다. 자, 그러면 berpendirian. Kata turunan pertamanya adalah ya, benar sekali. Pendirian. Tadi di depan saya sudah tuliskan arti kata pendirian ya. Yang artinya 줏대 ya kan? Berarti berpendirian, otomatis artinya mempunyai pendirian. Nah, Ria adalah orang yang mempunyai pendirian. Sama artinya. Oke? Lanjut. Burung elang berpenglihatan yang tajam. Burung elang berpenglihatan yang tajam. Nah, 독수리는 예리한 시력은 가지고 있다. 그죠? Nah, 그러면 berpenglihatan, ya kan? Nah, kata turunan pertamanya adalah penglihatan. Bagus sekali. Nah, penglihatan ini 명사화, tambahkan ber menjadi mempunyai penglihatan. 자, burung elang mempunyai penglihatan yang tajam. Sama artinya. Oke? Lanjut. Dia berpengetahuan luas. Dia berpengetahuan luas. Nah, kata turunan pertama adalah benar sekali pengetahuan, ya kan? 그녀는 박학다식해요. 그죠? Pengetahuan. Dia mempunyai pengetahuan luas. Sama artinya. Oke? Terakhir, Ratna berpenghasilan tinggi. Ratna berpenghasilan tinggi. 자, Ratna는 그죠? 고소득을 올리고 있다. 그죠? Di mana kata poinnya kita akan lihat? Berpenghasilan. Dari kata turunan pertamanya, benar sekali, penghasilan. Oke? Berarti mempunyai penghasilan tinggi. Oke? Ratna mempunyai penghasilan tinggi. Oke? Sudah mengerti? Nah, terakhir saya ambil kesimpulan lagi. Jadi, imbuhan berpean adalah imbuhan gabungan dari imbuhan pean plus imbuhan ber. Oke? Imbuhan ber itu tetap menjadi kata kerja. Dan setelah menjadi kata kerja, mempunyai arti tambahan, mempunyai bla bla bla.
ya kan? Nah, pasti akan bertanya, kalau begitu sudah bisa ditulis burung elang mempunyai penglihatan yang tajam. Kenapa mesti pakai imbuhan ber? Nah, selalu ada yang bertanya seperti begitu. Kenapa? Karena yang namanya penulisan, kalau penulisan bisa beragam macam dengan arti yang sama. Tetapi penulisan yang lebih berkelas, ya kan? Penulisan yang lebih berkelas, kita bisa menggunakan imbuhan. Otomatis Anda sekalian juga akan terlihat lebih, wow, orang ini orang asing tapi mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang luar biasa. Seperti begitu kan. Dan imbuhan itu sangat bermanfaat di saat kita menulis laporan atau menulis surat-surat atau laporan-laporan yang lebih resmi. Oke? Nah, maka dari itu saya sudah menambahkan satu poin pembelajaran, yaitu tentang tulisan ilmiah dan tulisan populer. Oke. Nah, tulisan ilmiah dan tulisan populer ini sebenarnya adalah salah satu pembelajaran juga yang ada di program BIPA sebenarnya. Oke. Nah, seperti yang ditanya tadi, kalau mempunyai arti mempunyai, toh sudah ada arti mempunyai, kenapa harus pakai imbuhan? Nah, imbuhan itu biasa dipakai di penulisan ilmiah yang lebih resmi. Oke. Nah, penulisan ilmiah ada beberapa macam. 오케이. 우선은 자, tulisan ilmiah dan tulisan populer. 우리 이어서 tulisan ilmiah랑 tulisan populer에 대한 공부해 볼 건데요. 그 구분도 어떻게 구분하는지 보여드릴 거고, 그리고 아까 말씀드린 것처럼 물은 왜 필요하나요? 똑같은 문분야에 있는데 굳이 임무하는 쓸 필요는 없는 거잖아요. 이렇게 나올 수 있잖아요. 그죠? 다만 여기서는 물은 이럴 때는 필요하는 거죠. 임무한이라는 거. Oke? Oke, sekarang penulisan ilmiah dan penulisan populer, apa sih bedanya? Sebenarnya untuk penulisan ilmiah, dia lebih resmi, bisa dibilang paling resmi. Tetapi kalau misalnya populer, dia semi resmi, oke ya? Nah, perbedaannya apa? Kalau dalam penulisan ilmiah, penggunaan bahasa harus formal. Tetapi dalam penulisan populer, bahasa semi formal. 무슨 말이냐면 일미할 때는 포멀어는 사용해야 돼요. 그죠? 뭐 정식적인 그 예쁜 표준 말들이 써야 되는데, 근데 popular 같은 경우는 harus bagaimana? Semi formal, casual하게도 상관은 없는 거죠. Oke? Nah, kedua, kata yang digunakan bermakna denotatif. Kata yang digunakan bermakna denotatif. Apa itu denotatif? Di depan saya sudah jelaskan loh. Ya, 명시적인, 그죠? 그러면 ilmiah menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif, 명시적인 단어들이 많이 쓰고, 근데 popular 같은 경우는요, ya, menggunakan kata yang bermakna konotatif. Oke? Konotatif itu nepo적인, luar biasa. Nah, otomatis sudah berbeda ya. Denotatif itu sudah yakin kalau misalnya arti itu hanya satu. Tetapi kalau populer menggunakan makna konotatif, berarti artinya bisa sedikit ambigu. Bisa saja sedikit ambigu. Tidak harus ambigu ya. Bisa saja sedikit ambigu. Oke? Nah, ketiga, format tulisannya terkait pada aturan yang baku. Format tulisan terikat pada aturan yang baku. Nah, apa itu baku? Ayo, benar sekali, 표준, 그죠? Nah, penulisannya sudah ada struktur yang ditentukan. 오케이? 표준적인 문서, 표준적인 어떤 양식이 이미 있어요. 구조가 이미 되어 있어요. 오케이? struktur yang sudah ditetapkan ada. Namun, untuk populer, dia penulisannya lebih bebas dan variasi. Tidak ada struktur yang mengikatnya. Oke, itu perbedaannya. Oke ya. Nah, kedepannya kita akan belajar kedua penulisan ini. Jadi Anda sekarang harus ingat, ilmiah itu formal. Kalau populer itu lebih casual, oke? Nah, biasa penulisan ilmiah kita bisa temui di tesis, laporan penelitian, dan kalau misal populer lebih ke artikel, majalah, surat kabar, oke? Nah, sekarang saya akan kasih contoh kalimatnya. Oke, sekarang saya akan perlihatkan contoh kalimat tulisan ilmiah. Sebelumnya saya ingin kasih tahu lagi. Nah, sekarang kita akan belajar contohnya, ya kan? Contoh penulisan ilmiah dan penulisan populer. Oke, kenapa kita belajar penulisan ini? Karena bagi Anda sekalian yang sudah sampai di tahap BIPA ketiga, otomatis
Alasannya apa? Ingin menjadi seperti orang Indonesia ya, setidaknya bisa berbahasa Indonesia dengan lancar ya kan. Dan biasanya orang-orang yang sudah masuk ke tahap BIPA 3, otomatis mereka pasti orang yang belajar di Indonesia atau mungkin ingin tinggal lama di Indonesia atau mungkin bekerja di Indonesia ya kan. Nah, untuk pelajar, penulisan ilmiah sebenarnya sangat membantu di saat penulisan tesis. Dan untuk orang yang mungkin bekerja atau mungkin tinggal di Indonesia, sangat berguna untuk mereka yang memerlukan penulisan laporan atau mungkin menulis proposal, ya kan? Nah, sehingga pembelajaran ini sebenarnya pembelajaran yang sebenarnya yang sudah dimasukkan ke program BIPA 3 yang ada di sebuah universitas yang mengeluarkan program ini. Oke ya, jadi program ini sungguh sangat berguna untuk Anda sekalian yang sudah berusaha keras sampai BIPA ketiga ini. Oke ya, jadi sekarang untuk contohnya, jujur saja saya tidak bisa memperlihatkan semua kesatuan yang namanya tulisan ilmiah. Kenapa? Contoh yang saya bilang sudah yaitu tesis kan. Penulisan ilmiah itu biasanya kita bisa temui di penulisan tesis. Tapi tidak mungkin saya perlihatkan semua tesis untuk pembelajaran hari ini dong. Nah, jadi saya hanya memperlihatkan sebagian, benar-benar sebagian saja. Saya akan memperlihatkan apa sih yang namanya tulisan ilmiah yang mengandung yang ciri-ciri penulisan ilmiahnya itu menggunakan bahasa formal, menggunakan kata yang bermakna denotatif, dan struktur penulisannya yang baku. Oke? Nah, sebelumnya saya akan baca terlebih dahulu. Coba dengar dengan seksama ya. Kemajuan teknologi turut memengaruhi aspek pendidikan di Indonesia. Mulai tahun 2024, Indonesia memasuki era hybrid learning untuk mendukung pembelajaran di sekolah yang menuju ke era baru. Nah, sekali lihat kata-kata yang ada di sini, hampir semuanya kata turunan untuk kata kerjanya. Ya, memengaruhi, ya kan, mendukung pembelajaran, memasuki pendidikan. Nah, dilihat dari kata turunan saja, sebenarnya itulah fungsi imbuhan yang selama ini kita belajar. Oke? Nah, ditambah lagi, kalimat ini meskipun pendek, tetapi kalimat ini mempunyai kata-kata yang bermakna denotatif. Denotatif apa artinya tadi? Byongsi jokin, ya kan? Sesuatu kata yang mempunyai hanya satu arti. Maksudnya apa? Untuk pembaca, sekali membaca kalimat ini, mereka langsung tahu apa yang ingin dilontarkan. Jadi tidak ambigu dan tidak membuat orang bingung. Itu adalah poinnya. Dan satu lagi adalah cara penulisannya. Strukturnya sangat baku. Nah, kalau misalnya tidak baku, otomatis penulisan kata turunan di sini bisa saja mereka hilangin sebagian. Contohnya, Indonesia masuk era hybrid learning, tidak pakai memasuki, masuk, ya kan? Nah, tetapi di sini dia tetap menggunakan kata-kata yang formal, bahasa-bahasa yang formal, imbuhan-imbuhan dan tata bahasa yang diperlukan. Oke? Nah, jadi penulisan seperti beginilah yang dinamakan penulisan ilmiah. Nah, pasti ada pertanyaan lagi. Sam, 그러면 영어 들어가도 돼요? Tentu boleh. Bahasa Korea juga kalau kita tulis tesis atau apa, kita boleh dong menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Nah, penulisan bahasa Inggris, kalau misalnya ingin menulis dalam tulisan ilmiah, penulisan bahasa Inggris selalu harus dalam tulisan miring, oke? Ini adalah poin yang sangat penting loh. Inilah keuntungan belajar dengan saya, oke? 자, oke, lanjut untuk contoh tulisan populer. 자, untuk contoh tulisan populer, saya bacakan terlebih dahulu ya. Perjalanan menuju Negeri Dewata adalah film buatan Indonesia yang mengangkat cerita tentang perantauan anak-anak muda ke negara maju. Cerita diawali dengan seorang anak bernama Abraham yang kesepian karena ayahnya yang bernama Budi merupakan seorang pengangguran yang selalu mabuk dengan alkoholnya. Apa kira-kira artinya? Nah, kata-kata yang ada di sini bagi Anda sekalian yang sudah di BIPA 3 sebenarnya tidak susah. Meskipun tidak bisa menerjemahkan satu persatu, setidaknya sudah bisa mengerti 90%. Saya yakin dengan Anda.
Oke ya. Nah, jadi saya tidak akan panjang lebar lagi untuk artinya. Saya akan perlihatkan ciri-ciri yang sebelumnya saya sudah sebut. Penulisan populer adalah penulisan yang menggunakan bahasa semi formal, menggunakan kata yang bermakna konotatif, dan mungkin penulisannya yang lebih fleksibel, bervariasi. Nah, seperti apa ciri-ciri itu di tulisan ini? Nah, teman Anda sekali melihat ini, kira-kira apa isi bacaan ini? Benar sekali, menceritakan memperkenalkan lebih tepatnya, memperkenalkan sebuah film ya. Film yang berjudul Perjalanan Menuju Dewata, ya dong. Nah, oke, saya akan bertanya dulu. Biasanya kalau misalnya ada film baru atau drama baru, Anda sekalian pasti bisa baca artikel atau mungkin baca-baca informasi baru melalui SNS atau apa ya. Nah, biasa perkenalan film baru atau mungkin drama baru lebih sering ditemui di mana? Ya, di artikel, di berita, di surat kabar ya kan? Nah, atau mungkin di SNS ya kan? Nah, seperti yang tadi saya bilang, penulisan populer itu bisa kita temui di mana? Di majalah, surat kabar, atau mungkin di penulisan-penulisan yang di blog atau yang kurang resmi ya kan? Nah, sama ceritanya dengan di sini. Otomatis topiknya saja sudah tentang perkenalan film. Sudah termasuk dalam penulisan populer. Ini pertama. Penggunaan bahasa semi formal. Nah, penggunaan bahasa semi formal apa maksudnya? Nah, kita tetap harus menghormati pembaca, tetapi kita jangan membuat pembaca merasa ngantuk saat membaca bacaan kita. Otomatis lebih menarik dia. Ya. Dia bilang film buatan Indonesia yang mengangkat cerita tentang perantauan anak-anak muda ke negara maju. Kata-katanya itu tidak kaku, lebih menarik, membuat orang menjadi penasaran, ya kan? Dan penggunaan kata-katanya adalah yang bermakna konotatif, ya kan? Kata-kata konotatif itu membuat orang menjadi lebih penasaran. Oh, yang dia bilang itu seperti begini. Oh, jangan-jangan seperti begini. Jadi membuat si pembaca jadi lebih penasaran dan menjadi menebak apa sih yang ingin dilontarkannya, ya kan? Nah, terakhir adalah penulisan lebih fleksibel, bervariasi, ya kan? Nah, penulisannya itu tidak harus sesuai struktur. Bisa sesuka hati kita sendiri untuk menulis tulisan yang ingin kita lontarkan. Itulah penulisan populer. Oke ya, jadi di sini kata-kata di sini lebih terlihat menarik dan tidak kaku. Oke ya, bisa mengerti ya? Itulah perbedaan dari tulisan ilmiah dan tulisan populer. Oke? Ya, bagus sekali. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke bagian percakapan. Nah, seperti biasa, bagian percakapan selalu harus ada orang yang ngobrol dengan kita dong, ya kan? Nah, si A akan bertanya atau mungkin berpendapat. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Oke? Sebelumnya saya akan baca terlebih dahulu. Banyak makanan Korea mengandung cabai atau bubuk cabai karena semua orang Korea suka makan pedas. apa sih artinya? 한국 사람들이 매운 거 매우 좋아요. 그죠? 왜냐하면 한국 음식에서는 거의 다 고춧가루나 고추를 들어가 있기 때문입니다. 그죠? Nah, untuk kata-kata begini, dia hanya berpendapat, ya kan? Otomatis kita harus bagaimana menanggapinya. Nah, saya orangnya baik, jadi saya membuat beberapa poin untuk Anda sekalian. Memudahkan Anda sekalian menanggapi tanggapan ini. Oke ya, baik kan? Oke. 3 poin ini saya tidak bacakan lagi. 3 poin ini coba dilihat. Dan silahkan membuat kalimat dalam bahasa Indonesianya untuk menanggapi teman kita. Oke, saya kasih 3 detik. Silahkan. Oke, bagaimana? Sudah? Ya. Kalau saya buatnya begini nih. Nah, tidak semua orang Korea suka tidak semua orang Korea suka makanan pedas. Sebagian orang Korea tidak suka mengonsumsinya. Seperti salah satu teman Koreaku, ia jarang makan makanan yang mengandung cabai seperti kimchi. Makanan Korea seperti kimbap, galbitang, dan bulgogi sama sekali tidak mengandung cabai atau bubuk cabai. Nah, kira-kira artinya bisa mengerti dong. Karena saya menulis sesuai poin yang tadi saya tulis dalam bahasa Korea, ya kan? Nah, saya tidak akan panjang lebar lagi. Nih ya, si teman kita bilang, banyak makanan Korea tuh banyak tuh yang pedas-pedas.
Karena makanan mereka semua mengandung cabai katanya. Tetapi saya berpikir sebaliknya. Oh tidak, tidak. Ada makanan Korea yang tidak mengandung cabai, pertama. Dan ada teman orang Korea saya juga tidak suka makan cabai. Terlebih kimchi yang terkenal di kalangan orang Korea pun dia tidak makan, ya kan? Nah, semua tertera di sini, ya kan? 모든 한국인은 매운 음식 좋아하는 게 아니야, 그죠? 그리고 내가 아는 한국인 중 몇 명도 매운 거 안 먹고 심지어 김치도 안 먹는다. 그리고 한국 음식은 다 매운 거는 아니다. 예를 들면 뭐 갈비탕, 물고기 등등이 있다. Ya kan? Kita bisa menanggapi seperti begini. Ya bisa saja Anda sekalian sama pendapatnya sama dengan dia. Oh iya benar. Makanya saya suka makan makanan pedas bla 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 bla. Bisa saja begitu. Oke ya. Inilah namanya latihan percakapan. Sesuai apa yang ingin Anda sekalian tanggapi, ngomong saja nggak apa-apa. Oke ya. Nah, sudah mengerti ya? Lanjut ya. Oke, sekarang saya ingin membagikan satu budaya Indonesia, yaitu budaya poligami. 자, Anda sekalian pernah mendengar kata poligami? 야, poligami adalah muslim의 일부 다체제 문화예요. 자, 여기 뒤에 있는 것처럼 무슬림의, 그죠? 일부 다체제. 그래서 무슨 말이냐면 폴리가미라는 문화는 무슬림, 이슬람 종교에만 해당이 되는 문화예요. 자, 그러면 어떤 의미일까요? 자, 폴리가미는 어떤 한 남성 무슬림이 여러 명 부인을 가질 수 있는 문화예요. 다만 이런 의미이지만 모든 남성 무슬림들이 반드시 의무적으로 따라해야 하는 문화가 아니에요. 다 따라하면은 그러면 진짜 말이 안 되잖아요. 그죠? 왕국도 아닌데. 왕국 시대도 아닌데요. 그죠? 자, 근데 여기서는 만약에 어떤 그 남성 무슬림이 따르고 싶다고 하면 그러면 까다로운 절차를 통해서 종교법에서는 인정해줘요. 오케이? 자, 근데 지금은 현재 인도네시아에도 이런 풍경은 흔히 볼 수 있는 풍경은 아니에요. 오케이? 그래서 그냥 여러분한테 인도네시아에도 이런 폴리가미라는 문화가 있구나 알고 계시면 될 것 같습니다. Oke ya, lanjut ya. 자, oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian kuis. Nah, bagian kuis adalah bagian yang sangat menarik, ya. Bagian yang kita bisa latihan kembali apa yang sudah kita pelajari. 자, sebelumnya pertanyaannya adalah pilihlah kalimat berimbuhan berpean yang benar. pilih kalimat yang benar, oke? 자, 맞는 문장을 선택하세요 있잖아요, 그죠? 자, 그러면 nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya akan bacakan, tapi saya tidak akan memberitahu apa artinya. Coba Anda sekalian pikir sendiri, oke? Nah, saya bacakan ya. Nomor 1, Sandra berpendidikan banyak rendah daripada Samuel. Sandra berpendidikan banyak rendah daripada Samuel. Nomor 2, Sandra berpengalaman lebih sedikit daripada Samuel. Sandra berpengalaman lebih sedikit daripada Samuel. Terakhir, Sandra berani berpendapat daripada Samuel. Sandra berani berpendapat daripada Samuel. Nah, silakan pilih jawaban Anda sekalian. Saya beri 3 detik. Ya, oke. Jawaban Anda sekalian tolong disimpan dulu. Coba dengar penjelasan saya terlebih dahulu. Siapa tahu Anda sekalian ingin mengubah jawaban Anda sekalian, ya kan? 자, oke. Dia bilang kan, kalimat di bawah ini semua mengandung imbuhan berpean, oke? Nah, kita coba cari kata turunan berpean terlebih dahulu. Berpendidikan, berpengalaman, berpendapat. Oke, apa sih artinya? Berpendidikan berarti mempunyai pendidikan. Berpengalaman berarti benar sekali mempunyai pengalaman, ya kan? Berpendapat, mempunyai pendapat, benar sekali. Nah, harus ingat ya, apa fungsi imbuhannya, oke? Nah, sekarang semua benar, kata turunan semua benar. Nah, otomatis kalimat mana? Kalimatnya kenapa salah sih? Atau mungkin di mana sih masalahnya, ya kan? Nah, kita coba lihat nomor 1. Sandra berpendidikan banyak rendah daripada Samuel. 산드라는 사무엘보다 가진 pendidikan은 많이 낮아요. 더 많이 낮아요라는 의미잖아요. 그죠? 한국어 하면은 말이 되네요. 그죠? 자, di sini yang ingin saya perlihatkan adalah kebiasaan orang asing. Terlebih bagi Anda sekalian. Oke? Yang kebiasaan menggunakan kata banyak. 자, 한국어로 하면은 많이라는 많이 쓰는데 근데 여기서는 많이의 의미는 뭐예요? 그죠? 더 낫다라는 의미잖아요. 그죠? 자, 사무엘 berpendidikan lebih rendah daripada 사무엘. 더이라는 단어는 여기서는 많이 쓰면 안 되고 그대로 더이라는 단어 쓰세요. Yang harusnya
benar sekali, mengganti kata lebih. 자, Sandra berpendidikan lebih rendah daripada Samuel. Baru benar, oke ya. Jadi nomor 1, 땡. Oke, ini adalah pertanyaan nomor 1 sebenarnya bonus untuk Anda sekalian. Oke, nah jadi jangan membiasakan menggunakan kata 많이. Oke, nomor 2. Sandra berpengalaman lebih sedikit daripada Samuel. Sandra berpengalaman lebih sedikit daripada Samuel. 자, Sandra tadi berpengalaman apa? Mempunyai pengalaman, ya kan? Sandra mempunyai pengalaman lebih sedikit daripada Samuel. 산드라는 사무엘보다 더 적은 경험을 소유하다. 자, benar atau salah? 한국어로 하면 말이 되죠. 그죠? 여기는요, 말이 돼요. 말이 되죠. berpengalaman, mempunyai pengalaman lebih sedikit, ya kan? Berarti nomor 2, ting dong deng. 자, nomor 3. Sandra berani berpendapat daripada Samuel. Sandra berani berpendapat daripada Samuel. 자, apa artinya kira-kira? 산드라는 사무엘보다 더 의견 가지는 것을, 내는 것을, 하는 것을 더 용기 있다. 그죠? Nah, kira-kira benar atau salah? Dalam bahasa Korea saya sudah tambahkan satu kata. Otomatis di sini kurang satu kata, ya kan? Katanya itu apa? Ya, benar sekali. 더 똑같아요. 더, oke? Nah, harus diposisikan di mana? Sandra, benar sekali. Lebih berani berpendapat daripada Samuel. Oke? Nah, pertanyaan kali ini saya ingin memperlihatkan Anda sekalian di saat membuat kalimat tidak hanya harus perhatikan bagaimana menurunkan kata turunan yang ingin digunakan. Namun, Anda sekalian juga harus perhatikan tata bahasa yang dipakai dalam kalimat tersebut. Oke? Yaitu tata bahasa seperti ini. Daripada, lebih, bla bla bla, daripada. Oke? Berarti nomor 3, 땡. Sudah mengerti? Luar biasa. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Yaitu, silakan pilih ciri-ciri penulisan ilmiah yang benar. Silakan pilih ciri-ciri penulisan ilmiah yang benar. 자, 일미야. 그죠? 아까 일미야에 적는 방법은 뭐뭐 있었어요? 우선 제가 읽어드릴게요. Nomor 1, menggunakan bahasa non-formal. Nomor 2, kata yang digunakan bermakna denotatif. Ketiga, format tulisan bebas dan tidak dibatasi. 자, kira-kira apa artinya dan apa jawabannya? Oke, simpan dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa. Saya tanya dulu. Ciri-ciri penulisan ilmiah ada apa saja? Pertama, benar sekali bahasa formal. Kedua, menggunakan kata bermakna denotatif. Ketiga, penulisan kaku, sesuai struktur, ya kan? Baku, sorry. Oke, kalau begitu dilihat dari sini otomatis nomor 1, 땡. Karena harus yang formal, oke? 자, nomor 2, menggunakan kata yang bermakna denotatif. Benar dong? Ya kan? Ting dong teng. Nomor 3, dia fleksibel, bervariasi, atau mungkin dia harus dengan penulisan baku. Baku, ya kan? Berarti dia bilang penulisan bebas dan tidak dibatasi, otomatis artinya fleksibel, bervariasi, ya kan? Jadi, 땡. Oke? Bisa mengerti? Ya, inilah cara penulisan ilmiah dan populer. Oke ya, sudah bisa mengerti ya? Nah, oke, kalau begitu hari ini kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.